Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, tetap semangat untuk belajar fisika. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang dinamika partikel. Yang mana di bab sebelumnya kita telah membahas kinematika gerak. Nah, untuk di dinamika itu sendiri adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda dan penyebab terjadinya gerak benda tersebut. Kalau sebelumnya kita membahas kinematika itu hanya membahas gerak bendanya saja tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak benda. Tuh. Oke, di sini ada glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium itu adalah definisi-definisi dari istilah-istilah. Kalau di sini berarti istilah-istilah yang akan kita bahas kali ini gitu. Nah, kalian tidak akan asing jika mendengar dari istilah-istilah berikut gitu ya. Nah, jika kita membahas dinamika partikel, yang paling pokok di sini yang akan kita bahas adalah hukum-hukum Newton. Di sini ada 3 hukum Newton. Nah, kemarin sudah Ibu kasih modulnya ya. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk mempelajari konsep hukum Newton ini, kalian sebelumnya harus sudah menguasai konsep kinematika yaitu GLB, GLBB, dan yang lainnya. Oke, kita masuk ke hukum 1 Newton atau biasa disebut dengan hukum kelembaman. Nah, untuk hukum 1 Newton ini, pada kasus ini tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awalnya atau inersia ya, kemalasan gitu. Sehingga persamaan hukum 1 Newton ditulis sigma F sama dengan 0 karena tidak ada resultan gaya yang bekerja. Nah, bunyi hukum 1 Newton adalah jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Nah, itu bunyi hukum 1 Newton. Jadi berdasarkan analisa konsep tersebut, hukum 1 Newton berlaku untuk benda yang diam dengan V atau kecepatannya sama dengan 0 gitu. Karena diam berarti tidak ada kecepatan kan, kecepatannya sama dengan 0. Atau benda yang melakukan GLB atau kecepatan konstan. Masih ingat ya, GLB, gerak lurus beraturan, itu kecepatannya konstan. Kemudian hukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton ini terdapat gaya atau resultan gaya yang diberikan pada suatu benda, baik itu berupa dorongan ataupun tarikan gitu. Nah, gaya tersebut akan mempengaruhi besaran-besaran lain dalam fisika. Nah, di sini dari analisa suatu percobaan diperoleh hubungan percepatan sebanding dengan resultan gaya dan percepatan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatan itu akan semakin besar jika gaya yang diberikan juga semakin besar. Nah, semakin kita memberikan dorongan yang kuat, berarti percepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sedangkan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi, misal kita mendorong meja, itu percepatannya akan lebih cepat dibandingkan kita mendorong lemari. Itu percepatannya akan lebih lambat kalau kita mendorong lemari gitu. Jadi semakin besar masanya, malah percepatannya semakin kecil gitu, atau percepatannya melambat. Nah, sehingga dapat dituliskan bahwa percepatan sama dengan atau A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak menarik pohon, memberikan gaya pada pohon,
dengan menggunakan seutas tali. Nah, di sini merupakan gaya atau F aksi ya. Maka tali tersebut akan memberikan gaya yang sama besar. Nah, itu merupakan F reaksinya gitu, gaya reaksi. Nah, tetapi berlawanan arah. Atau bisa kita rumuskan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Bunyi hukum 3 Newton ini, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misal kalian memukul tembok dengan sangat keras. Nah, kemudian apakah tangan kita akan sakit? Tentu ya, tangan kita akan sakit. Nah, itu merupakan akibat dari adanya gaya aksi dan reaksi. Jadi kita memberikan gaya aksi pada tembok, kemudian tembok memberikan reaksi pada kita gitu, dengan besarnya sama sehingga tangan kita terasa sakit gitu. Nah, selanjutnya bahasan hari ini yaitu tentang jenis-jenis gaya yang terdapat pada dinamika partikel. Nah, di sini yang pertama ada gaya berat atau kita simbolkan dengan W ya. Nah, gaya berat merupakan gaya yang dimiliki setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu tegak lurus menuju pusat gravitasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar. Nah, di situ ada dua buah benda. Yang pertama diletakkan di bidang datar, kemudian yang kedua itu diletakkan di bidang miring. Oke, nah untuk gaya berat sendiri itu gaya berat sama dengan atau W sama dengan M dikali G. Kenapa M dikali G? Karena benda yang diletakkan itu adalah benda yang memiliki massa gitu. Nah, kemudian karena tadi dipengaruhi oleh gravitasi, berarti di situ ada percepatan gravitasi. Berarti W sama dengan M dikali G. Oke, selanjutnya ada gaya normal atau dan simbol N besar ya. Nah, gaya normal ini merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Tuh. Nah, ini gambarnya? Ada gambar A, gambar B, sama seperti tadi. Yang gambar A itu benda yang diletakkan pada bidang datar, kemudian gambar B yang diletakkan pada bidang miring. Kemudian kita proyeksikan mana gaya normalnya, mana gaya beratnya. Di belakang Ibu akan jelaskan cara memproyeksikannya ya. Oke, di sini ada gaya normal pada bidang datar atau gambar A tadi ya. Nah, sigma F sama dengan 0. Kita gunakan sigma F sama dengan 0 karena di sini untuk gaya pada sumbu Y itu tidak ada kan, tidak ada gaya pada sumbu Y. Sehingga gaya di sini ada gaya normal dikurangi gaya berat, karena gaya normal dan gaya berat itu berlawanan ya, sama dengan 0. Atau bisa dituliskan bahwa N atau gaya normal itu ternyata sama dengan W, gaya berat gitu besarnya. Nah, kemudian gaya normal pada bidang miring atau gambar B itu sigma F sama dengan 0, sigma FY ya, karena gaya pada sumbu Y tadi tidak terdapat gaya ya atau 0 gitu. Sehingga N min W cos theta tadi sesuai dengan proyeksinya di sumbu Y untuk gaya berat itu W cos theta, jadi N min W cos theta sama dengan 0. Jadi untuk bidang miring N sama dengan W cos theta. Nah, untuk gaya normal pada bidang miring gambar C atau gaya normal pada bidang datar ya. Nah, yang ini maksudnya gaya normal pada bidang datar ya. Nah, jika diberikan gaya atau gaya tekan dari atas seperti itu, berarti kan gayanya searah dengan gaya berat. Maka sigma F-nya itu atau resultan gayanya itu diperoleh dari gaya normal dikurangi gaya berat dikurangi F. Nah, sama dengan 0 atau N sama dengan W ditambah F. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua buah benda yang saling
bersentuhan. Nah, gaya gesek ini dibagi menjadi dua, ada gaya gesekan statis dan ada gaya gesekan kinetis. Nah, untuk gaya gesek statis itu merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda di mana benda tersebut masih diam sampai tepat akan bergerak. Nah, besarnya dapat ditulis Fs itu gaya gesek ya, Fs gaya gesek statis sama dengan mu s dikali N. Mu s itu adalah koefisien gesek statis. Kemudian ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak gitu. Dan arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, untuk rumusnya sendiri itu gaya gesek kinetis atau Fk sama dengan mu k dikali N. Yang mana N-nya ini bisa diganti. N-nya kan tadi sama dengan W. Atau N sama dengan gaya berat gitu. Jadi N atau bisa ditulis Fk sama dengan mu k dikali M dikali G gitu ya. Oke, selanjutnya ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang akibat adanya gaya aksi reaksi. Oke, jika tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek, nah kita akan buat diagram gayanya. Jadi untuk benda pada bidang datar itu gaya beratnya di mana gitu, gaya normalnya di mana, dan untuk gaya geseknya mana gitu. Nah, untuk membuat diagram gaya itu sendiri, kita lepaskan benda-benda tersebut dari bidangnya. Oke, kita akan buat diagram gayanya, gaya beratnya bagaimana, di mana, dan gaya normalnya di mana gitu ya. Nah, untuk gaya berat itu selalu dari pusat benda. Kita ambil dari pusat benda, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Itu adalah gaya beratnya, W. Nah, W ini tadi dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. Ya. Kemudian gaya normal. Gaya normal itu tadi tegak lurus ke atas dengan bidang sentuhnya. Nah, berarti kita tarik garis. Nah, seperti itu. Itu gaya normalnya. Oke. Kemudian untuk di bidang miring untuk gaya berat itu tetap ya, tarik garisnya ke bawah, tidak miring ya, tidak miring seperti itu, tetap ke bawah. Nah, seperti itu gaya beratnya. Ya, untuk bidang miring. Selalu diambil dari pusat benda. Nah, kemudian kita proyeksikan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X dan sumbu Y-nya tidak lurus ya, tetapi sesuai dengan bidang miringnya. Nah, X-nya sesuai dengan segaris dengan sisi miringnya, kemudian Y-nya ke atas ya. Seperti itu. Nah, kita buat garis bantunya. Oke, untuk di sumbu Y kita perjelas saja garisnya. Oke, seperti itu. Dan untuk sumbu Y dan oke, sedangkan sudutnya kita simpan di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Coba kita simpan di mana? Nah, oke, agar kita nggak bingung, kita buat sama ya, seperti itu, sudut miring. Kemudian ibu kasih garis. Nah, garis ini adalah sama dengan sumbu Y ya, kalau di bawah. Nah, sumbu itu ya. Oke, kita buat garis tengah sini, nah jadi segitiga. Nah, untuk sudut segitiga itu sendiri pasti kalian sudah belajar kan, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, untuk ini kan berarti sudut siku-siku ya, 90 derajat. Oke, sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga jika kita tuliskan ada sudut X di atas, seperti itu. Oke, maka sudut X ini berapa? Jadi kita tulis
sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Dimana sudut segitiga itu berarti 90 derajat ditambah theta. Oke, ditambah X. Tambah X sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berarti X sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan berarti min 90 derajat min theta. Oke, berarti 90 derajat min theta. Nah, itu untuk X ya. Itu X berarti sudut di situ adalah, jadi misalnya theta ini 20. Jadi 90 ditambah 20 110, kemudian 180 dikurangi 110, X-nya berarti 70 derajat gitu ya. Nah, kemudian jika Ibu dikasih sudut Y di situ, nah Y ditambah X akan 90 derajat ya kan. Berarti coba Ibu tulis X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Yang mana X-nya itu adalah 90 min theta. Ya. Nah, berarti 90 dikurangi theta ditambah Y sama dengan 90 derajat. Oke, Y sama dengan, kita pindah ruaskan, 90 derajat dikurangi 90 derajat ditambah theta. Nah, 90 dikurangi 90 habis ya, berarti Y sama dengan theta. Nah, berarti sudut Y ini adalah sama dengan theta. Sudut Y itu sama dengan theta. Nah, sudut Y tadi sama dengan di garis ini. Nah, di situ. Berarti kita letakkan sudut theta ini di sini. Oke. Jadi di situ tetanya ya, kita tulis. Nah, kemudian berarti kita bisa tulis ya, W di sini ada W sin theta atau cos theta. Tapi sebelumnya Ibu akan bahas dulu trigonometri sekilas ya, agar lebih jelas gitu. Takutnya belum dipelajari. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, dan sisi X, Y, dan R sisi miringnya. Nah, untuk sin theta, oke, sin theta itu sama dengan demi depan per miring, berarti X per R, ya kan? Nah, kemudian untuk cos theta itu sama dengan samping per miring, yang dekat dengan sudut ya, samping per miring, atau Y per R. Nah, itu ya, itu kunci trigonometri yang harus kalian tahu. Oke, kemudian kembali ke bahasan sebelumnya. Nah, berarti di sini untuk yang dekat dengan sudut itu berarti cos theta. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan W cos theta. Nah, kemudian yang di sini di sumbu X itu adalah W sin theta. Gitu ya, untuk di sumbu Y W cos theta dan di sumbu X W sin theta. Gitu. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita bisa gambarkan gaya normalnya itu ke atas ya. Gaya normal. Nah, seperti itu. Itu gaya normalnya. Kita ambil dari bidang sentuhnya. Itu gaya normal. Kemudian berlawanan dengan W cos theta itu ya. Kemudian jika ini bidang miring kasar, berarti akan ada gaya gesek. Gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti di situ ya. Nah, di situ gaya geseknya. Tuh F gesek. Gitu. Oke, bisa dipahami?